Selamat pagi, perkenalkan nama saya Finaria Gabriel Mumek dengan NIM 18061101019 dari kelas A1 Ekonomi Pembangunan semester 6. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara menganalisis sektor basis dan non-basis dengan menggunakan konsep perhitungan LQ. Dan untuk itu kita memerlukan data PDRB. Dan di sini saya mengambil data PDRB Kabupaten Minahasa sebagai wilayah bawah dan data PDRB Provinsi Sulut sebagai wilayah atas atau sebagai daerah acuan. Oke, jadi langsung saja kita akan mencari LQ dari data PDRB Kabupaten Minahasa dan dengan menggunakan data PDRB Provinsi Sulut dari 17 sektor ini. Nah, di mana rumus yang digunakan adalah LQ sama dengan VR1 dibagi VR per V1 dibagi V, di mana VR1 sama dengan nilai tambah sektor I di suatu daerah, VR sama dengan nilai keseluruhan sektor di daerah tersebut, V1 nilai tambahan sektor I pada perekonomian yang lebih tinggi, dan V sama dengan nilai keseluruhan sektor pada perekonomian yang lebih tinggi. Oke, saat ini kita akan mengaplikasikan rumus LQ dalam aplikasi MS Excel dalam mencari nilai LQ Kabupaten Minahasa, dan di sini ada data 5 tahun terakhir dari 17 sektor yang ada di Kabupaten Minahasa, maupun yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Rumus manualnya akan kita terapkan di Excel, jadi kita taruh sama dengan buka kurung, kemudian kita akan membaginya dengan PDRB Kabupaten Minahasa pada periode tahun 2014 pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian kita membaginya dengan kolom pada total PDRB Kabupaten Minahasa pada tahun 2014. Nah, kemudian setelah dibagi, kita membaginya dengan PDRB dari Provinsi Sulawesi Utara dengan periode tahun yang sama, yaitu tahun 2014, dengan sektor yang sama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian kita bagi dengan total daripada PDRB Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat rumus yang sudah terbentuk ya, yang teman-teman bisa lihat di atas sana. Oke, dari rumus di atas jangan lupa ya mengklik F4 pada setiap total PDRB dari Kabupaten Minahasa maupun Provinsi Sulawesi Utara. Fungsinya akan saya jelaskan ya. Oke, ini dia nilai LQ pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan periode tahun 2014. Nah, dan fungsi mengklik F4 pada rumus total PDRB tadi supaya kita tinggal perlu menarik kursor ke bawah untuk mendapatkan nilai keseluruhan LQ dari ke-16 sektor lainnya. Dan ini sangat berfungsi untuk menghemat waktu kita. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai LQ pada periode tahun 2015, 2016, 2017, sampai dengan 2018 dan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, hanya beda tahunnya saja dan kolomnya juga, serta total PDRB-nya. Oke.
Setelah nilai LQ dari 5 tahun terakhir ini didapatkan, kita akan mencari LQ rata-rata. Nah, LQ rata-rata ini berfungsi agar supaya kita dapat mengetahui mana sektor basis dan non-basis, bukan hanya dari satu periode tahun, tetapi dari 5 tahun terakhir ini. Dan kita akan menggunakan rumus sama dengan average ya. Untuk mencari rata-rata LQ. Di sini kita akan blok nilai LQ dari 2014 sampai 2018. Ini adalah hasil LQ rata-rata daripada sektor yang ada, dan kita tarik ke bawah untuk langsung mendapatkan nilai rata-rata LQ dari keseluruhan sektor yang ada 17 sektor. Jadi di sini kita akan langsung menentukan sektor mana yang basis dan sektor mana yang non-basis. Nah, jika LQ lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, berarti sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam daerahnya sendiri, dan juga dikatakan mampu juga untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah lainnya. Nah, atau pemenuhan kebutuhan sudah lebih untuk daerahnya dan bisa diekspor ke daerah lain. Nah, sedangkan jika LQ lebih kecil dari 1, nah sektor tersebut dapat dikatakan kontribusinya atas daerahnya itu masih kurang atau masih minim, dan pemenuhan kebutuhannya belum bisa untuk daerah-daerah lainnya, ya hanya bisa dikonsumsi daerahnya saja, masih terbatas. Nah, hasil LQ sudah kita dapatkan nilai LQ-nya, dan bisa dilihat mana sektor basis dan non-basis dari daerah atau Kabupaten Minahasa, dan dapat dilihat bahwa jumlah sektor basis ada sekitar 10 dan jumlah sektor non-basis ada 7 sektor. Inilah fungsi daripada alat analisis LQ dalam kita mencari mana sektor basis dan non-basis pada suatu daerah yang ingin kita teliti. Dan semoga ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.